Jumpa lagi dengan Teacher Mita dalam video pembelajaran tematik kelas 4. Apa kabarnya hari ini anak-anak teacher? Masih tetap semangat belajar kan? Ya, harus tetap semangat belajar. Teacher berharap anak-anak teacher dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya tetap ceria, supaya pembelajaran hari ini dapat diterima dengan baik. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 6, subtema 1, perjuangan para pahlawan, tema 5, pahlawanku. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu teacher akan menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menyebutkan dan mempresentasikan informasi yang diketahui tentang salah satu pahlawan nasional Indonesia. Yang kedua, setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menjelaskan kaitan sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Yang ketiga, setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa mampu menceritakan kaitan antara sikap kepahlawanan dengan makna sila Pancasila. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari dan membahas tentang para pahlawan yang berpengaruh pada kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Di pembelajaran kali ini, kita akan membahas dan mempelajari pahlawan yang berkenaan atau yang berkaitan dengan pahlawan nasional. Tahukah kamu siapa lagi pahlawan yang berjuang untuk mempertahankan wilayahnya? Bagaimana sifat perjuangan pahlawan tersebut? Kita akan mempelajarinya dalam video pembelajaran kali ini. Simak dan perhatikanlah pembahasan dari teacher. Kali ini kita akan membahas tentang pahlawan Diponegoro. Perang Diponegoro terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro merupakan salah satu perang terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama pendudukannya di Nusantara. Peperangan ini terjadi secara menyeluruh di wilayah Jawa sehingga sering disebut dengan Perang Jawa. Nah anak-anak, dari teks yang sudah teacher bacakan tadi tentang Pangeran Diponegoro, kita akan membuatnya dalam bentuk peta pikiran seperti yang ada pada gambar di samping teacher. Yang pertama, nama tokoh, yaitu Pangeran Diponegoro. Kemudian, perilaku yang pantas untuk ditiru, yaitu berani dan pantang menyerah. Kota asalnya yaitu dari Yogyakarta. Perjuangan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro adalah perang melawan penjajah. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya adalah menyatukan seluruh rakyat pribumi dalam semangat sadumuk, batuk, sanyari bumi, ditohi tekan pati, yang artinya sejari kelapa, sejengkah tanah, dibela sampai mati. Usaha ini berhasil karena Pangeran Diponegoro melakukannya disertai dengan melopori, mencontohkan, dan memberikan komando yang jelas kepada seluruh rakyat, khususnya di Pulau Jawa. Dari hal-hal dan perjuangan yang sudah dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, sifat yang dapat kita teladani adalah yang pertama, berani. Jiwa pemberaninya dalam menentang ketidakadilan para penjajah, khususnya Belanda, terhadap warga pribumi yang terus dieksploitasi. Dieksploitasi maksudnya
terus-menerus digeruk, terus-menerus diambil, terus-menerus dipaksa dilakukan secara berlebihan. Yang kedua, rendah hati. Pangeran Diponegoro tidak pernah menyombongkan atau memamerkan apa yang ada padanya kepada orang lain. Dan yang ketiga yaitu rela berkorban. Saat terjepit, dirinya rela menyerahkan diri asalkan anggota laskarnya dilepaskan. Artinya, berani berkorban untuk kepentingan orang banyak walaupun nyawa yang menjadi taruhannya. Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya. Kali ini kita akan membahas sila keempat. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng karena banteng merupakan hewan sosial. Hal ini selaras dengan nilai khas bangsa Indonesia di mana pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah, kekeluargaan, dan gotong royong. Pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Indonesia adalah negara dengan sistem demokrasi Pancasila yang menjunjung tinggi nilai persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral dan pengambilan keputusan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa contoh nilai atau pengamalan sila dari sila keempat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lihat pada gambar, yaitu berani mengemukakan pendapat di depan kelas. Yang kedua, melaksanakan rapat untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, berdiskusi dengan teman saat melakukan atau melaksanakan tugas kelompok. Dan masih banyak lagi tentang nilai-nilai pengamalan sila Pancasila yang keempat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Yang menjadi tugas Ananda sekalian adalah kerjakan buku MRT 4B pembelajaran 6 halaman 161 sampai 164 bagian A dan bagian B. Kerjakan di kertas double folio. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap anak-anak teacher dapat mengerjakan tugas tepat waktu dan selalu semangat untuk menonton video-video pembelajaran dari teacher, mengerjakan tugas, dan belajar dari rumah. Tetap nantikan video-video dari teacher. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Goodbye kids. Namo Buddhaya.